Bapak Ibu, saudara-saudara yang menonton channel kami ini, channel Pendeta Tobak Siburian. Biarlah saudara hari ini dipelihara oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur. Pagi hari ini kita boleh menikmati kuasa Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh memastikan kita sehat karena perlindungan Tuhan. Organ tubuh kita boleh pulih semuanya. Kita disegarkan oleh firman Tuhan. Disegarkan dengan sukacita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita tiba saatnya bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan. Kami datang memuliakan Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh belajar bernyanyi bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus banyak hal yang harus kami syukuri Tuhan. Engkau yang melindungi kami pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami boleh pulih. Dalam nama Yesus pagi hari ini kami sehat. Kami bersyukur Tuhan atas kehendak-Mu. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang pelihara kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita puji Tuhan. Ku berbahagia 392. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan kembali ayat 2, kita renungkan. Ini pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini penyertaan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau yang pelihara kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Pujian ini menghantar kami Bapa, mengajar kami mau hidup berbahagia bersama Tuhan, berkeyakinan teguh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami menyambut pagi hari ini dengan pujian bagi Tuhan. Kami menyambut pagi hari ini dengan penuh sorak-sorai. Kami menyambut pagi hari ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Kami menyambut pagi hari ini dengan kesehatan yang utuh yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Maka ketika kami melangkah, meninggalkan rumah kami
Engkau yang merawat, Engkau menjagai kami. Maka pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Tuhan perkasa. Dalam nama Yesus firman Tuhan terjadi. Kegenapan firman Tuhan akan kami alami. Ini doa kami bersyukur. Engkau Maha mendengar doa permohonan kami. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang menonton channel kami ini, firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, adakah kita ketika diberkati Tuhan bersedia bersyukur? Adakah kita ketika diberkati Tuhan bersedia bersyukur di kaki Yesus? Adakah kita ketika kita disembuhkan oleh Tuhan datang berlutut, datang bersyukur kepada Tuhan? Kita melihat seolah-olah dalam firman Tuhan ini gambarannya adalah 9 orang dari 10 itu nyata-nyata tidak mengalami, tidak bersyukuri firman Tuhan yang mereka terima. Ternyata dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusun perbatasan-perbatasan antara Samaria dan Galilea. Lalu ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Sekali lagi, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Kita mau pahami malam hari ini, bukankah Samaria gambaran orang yang kafir, haram, penuh dosa? Itu penyembah berhala. Sekali lagi, bukankah Samaria itu gambaran dari kehidupan orang kafir ada di sana? Gambaran kehidupan orang yang haram ada di sana. Apalagi orang yang penuh dosa, penyembah berhala. Lalu Galilea adalah orang-orang yang mengabaikan tradisi, yang tidak patuh kepada tradisi dari hukum Taurat. Itu orang Galilea.
Lalu Yerusalem adalah gambaran orang yang terdidik. Dari Yerusalemlah mereka lah pemegang, para tokoh imam-imam, orang yang pintar, orang yang cerdas, pemegang hukum Taurat. Dari sana, dari Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara, itu gambarannya. Maka dalam perjalanannya ke Yerusalem, kita katakan tadi Yerusalem itu adalah gambaran dari orang-orang dari yang terdidik, orang-orang yang memegang teguh hukum Taurat, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Sementara Samaria adalah gambaran orang kafir, penyembah berhala, hidupnya haram, mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa dia berdiri agak jauh? Kita boleh bayangkan orang kusta ini adalah orang yang tidak disenangi oleh masyarakat. Bahkan bukan itu saja. Notabene-nya orang kusta ini adalah orang di mana penyakitnya adalah penyakit karena terkutuk. Jadi kita boleh bayangkan mereka tidak disukai di masyarakat karena hidupnya menjijikkan. Orang kusta ini tidak dapat berkerumun duduk bersama dengan orang lain. Statusnya berbeda, seolah-olah penyakitnya karena kutukan, diasingkan, tersendiri, tidak boleh hidup dengan masyarakat umum. Artinya apa? Tidak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kita boleh bayangkan kalau seperti itu kehidupan kita. Kalau di tetangga kita diasingkan, kita disepelekan, tidak dipedulikan, tidak dihargai, malah seolah-olah orang buangan. Apa yang menjadi pemahaman kita? Saudara-saudara, itu orang kusta. Karena penyakitnya itu penyakit seolah-olah terkutuk. Lalu ketika merasa memahami seperti itu, tidak berani dekat dengan Yesus. Kampungnya juga disendirikan. Makanya dari jauh lalu memanggil dan berseru kepada Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Tidak ada orang yang mengasihi dia. Tidak ada masyarakat yang mengasihi dia. Tidak ada kelompok masyarakat yang peduli dengan mereka. Lalu mereka sangat diasingkan, terpisah dari masyarakat umum. Tapi Yesus mendengar, memandang dari kejauhan. Apa yang mau kita lihat di sini, saudara-saudara? Ternyata penyakit tidak menjadi penghalang untuk berseru kepada Tuhan. Ternyata penyakit tidak menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus. Ternyata penyakit, beban tidak menjadi sesuatu yang merintangi untuk dekat dengan Tuhan. Kita boleh bayangkan penyakit kusta, diasingkan, tidak dipedulikan, tapi punya iman, bertumbuh kepercayaan, bersedia memanggil Yesus. Adakah kita memahami firman Tuhan ini menjadi pelajaran penting? Mengingatkan kita, penyakit tidak akan menjadi penghalang. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk datang kepada Tuhan. Entah itu kemiskinan, tidak akan menjadi penghalang untuk datang menyembah Tuhan. Entah itu penyakit, tidak menjadi penghalang untuk datang sama Yesus. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Padahal imam itu adalah para tokoh yang sangat dihargai, yang sangat disegani di zaman itu. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan mereka. Apalagi status sosialnya berbeda. Tapi Yesus mengubah haluan, memutarbalikkan cara pandang mereka. Itu artinya apa? Tidak ada batas imam dengan orang kusta ini. Yesus tidak peduli siapapun mereka. Justru orang yang berpenyakit kusta disuruh bertemu yang selama ini tidak bisa bertemu. Tapi karena pada firman Tuhan disuruh bertemu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, perlihatkanlah dirimu. Diuji iman orang kusta ini. Karena sudah berpuluh tahun tradisi itu menjadi tembok, menjadi jurang, pembatas. Tidak boleh bertemu orang yang berpenyakit kusta. Seolah-olah itu haram, najis, tidak boleh bertemu dengan imam. Nanti kalau bertemu dengan imam, bisa saja imam kalau dekat dengan mereka akan batal ibadahnya. Tapi Yesus berbeda, menyuruh kepada imam untuk bertemu dan memperlihatkan. Apa yang mau diperlihatkan? Ternyata iman orang yang berpenyakit kusta belum bertemu dengan imam, mereka sudah sembuh di perjalanan. Katakan amin. Itu dia kalau iman yang bertumbuh. Itu iman yang berbuah. Masih di tengah jalan, belum bertemu dengan imam. Penyakitnya, kustanya telah sembuh. Saudara, siapapun kita, mungkin kau sedang berbaring mendengarkan acara ini, mendengarkan YouTube ini. Mungkin engkau sakit. Mungkin kamu tidak tahan lagi. Kamu udah bayangkan aku akan mati. Karena penyakit ini menggerogoti tubuhku. Mungkin kamu putus asa. Tapi yakini malam hari ini. Dari kejauhan saja. Orang yang berpenyakit kusta itu pulih dan sembuh. Itu artinya apa? Penyakitmu tidak menjadi penghalang untuk berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Lumpuhku sembuh. Katakan kepada Tuhan. Payudaraku, kankerku sembuh. Kalaupun aku mati, aku masuk surga. Aku sudah siap mati. Perkatakan kepada Tuhan. Saudara-saudara. Ternyata dari yang disembuhkan dari 10 itu. Kita lihat. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan dengan suara nyaring. Seorang dari mereka, satu orang dari 10 itu, memuliakan Tuhan. Yang 9 lagi mana? Lalu tersungkur. Tidak hanya memuliakan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Tidak hanya bernyanyi, bersorak-sorak. Yang satu orang itu, yang 9 lagi punah, tak kemana perginya. Dan tidak hanya bernyanyi nyembah, lalu dia tersungkur, merendahkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Siapa mereka? Orang Samaria. Yang kita katakan tadi, orang yang dianggap kafir, tapi percaya mujizat Yesus. Yang tadinya telah diisolasi, telah dinajiskan, tapi percaya oleh darah Yesus menguduskan, darah Yesus memulihkan, menyembuhkan dia. Kekafiran dia tidak menjadi penghalang. Itu dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita memahami ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, aku Tuhan, penyakitku. Kalaupun aku nanti mati, biarlah aku bersama Yesus. Mati adalah keuntungan bagiku. Kata firman Tuhan. Bersediakah kita mati? Mati karena mati itu adalah keuntungan. Jangan kita takut. Saudara-saudara, malam hari ini mengingatkan kita. Bagaimana kita menjadi pribadi bersyukur kepada Tuhan.
pribadi yang teguh, yang kuat, punya iman, punya pengharapan. Selamat pagi, selamat merenung firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kekuatan baru, mengubah hidup kita, mengajar kita beriman yang bertumbuh, mengajar kita menjadi pribadi yang percaya, pribadi yang setia pada Tuhan, percaya mujizat Yesus. Yesus penyembuh atas hidupmu. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita saat teduh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Kami percaya oleh kuasa firman Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami malam hari ini. Seperti orang yang berpenyakit kusta, boleh dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat 2. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini hati kami, hidup kami menjadi hidup yang bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, ajari kami Bapa. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penyakit sekalipun, tidak akan menjadi penghalang untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami tidak ada alasan apapun untuk tidak datang. Di doa pagi pada pagi hari ini. Di doa pagi pada pagi hari ini. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari pembaringan kami. Kami boleh menikmati sukacita. Tubuh kami dipulihkan. Kesehatan kami dipulihkan. Rohani kami dipulihkan. Itu doa kami Tuhan kepadamu. Secara khusus kami mau berdoa kepada Tuhan. Buat keluarga kami masing-masing. Siapapun yang menonton YouTube kami ini Bapa, Engkau mendengar doanya. Engkau pelihara keluarganya. Engkau pelihara suaminya, istrinya. Kau berikan roh pertobatan bagi suami. Kau berikan roh pertobatan bagi istri. Kau berikan pertobatan bagi anak-anak. Terima kasih Bapa, apapun keluh kesah kami Bapa, Engkau mendengarkan itu. Anak-anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga kami Bapa, bertumbuh anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang peduli, jauh narkoba, jauh film porno, kenakalan apapun. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami Bapa dalam rumah tangga kami yang mencari pekerjaan, tambahkan rezeki baginya. Anak-anak, keluarga-keluarga yang menantikan Tuhan pekerjaannya, dimanapun mereka bekerja, diberkati mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak rumah tangga jemaatmu Bapak, bahkan yang menonton YouTube ini Bapak. Kau berikan jodohnya, bahkan anak-anak yang sekolah, Kau berikan kepintaran, bahkan anak-anak mereka yang memasuki perguruan tinggi, tambahkan rezeki bagi setiap orang tua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Bagi mereka yang sedang berbaring di rumah sakit karena penyakit, dalam nama Yesus, taruhkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan,
Aku sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak, kalau ada penyakit dalam tubuhnya yang menggerogoti tubuhnya, mungkin dia penyakit payudara, kanker payudara, perkatakan, pegang dengan tangan kananmu. Dalam nama Yesus, sembuh saya Tuhan. Sebutkan namamu. Dalam nama Yesus, sembuh aku Tuhan. Pengharapanku, masa depanku, Engkau menjamin Tuhan. Kalau toh nanti aku mati, aku masuk surga Tuhan. Perkatakan itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Bagi yang stroke Tuhan, sembuh stroke-nya, sembuh lumpuhnya Tuhan. Yang belum berketurunan, diberkati rahimnya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapak. Setiap benjolan yang ada di sekujur tubuh kami karena kanker, kami percaya ketika kami pegang, kami jamah, kami letakkan tangan kanan kami, sembuh penyakit itu Tuhan. Itu pengharapan kami. Kami percaya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Diberkati kami Tuhan. Seluruh organ tubuh kami dipulihkan Tuhan. Pankreas kami sembuh. Jantung kami sembuh. Ginjal kami sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan pelihara keluarga yang menonton acara ini Tuhan. Suami istri yang ia sekata. Suami istri yang saling memaafkan, saling menerima kekurangan dan kehebatannya Tuhan. Ajari mereka merendahkan diri, ajari mereka bertobat kepada Tuhan. Itu doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau mengampuni kami. Engkau baik, Engkau peduli atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Di bawah kaki Tuhan kami berlutut dan menyembah. Engkau mendengarkan kami, doa kami, permohonan kami. Sembuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak, bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun, diberkati Tuhan ulang tahunnya. Demikian juga lansia, demikian juga janda, demikian juga duda, demikian juga yatim piatu. Terima kasih Bapak. Pekerjaan kami pagi hari ini diberkati Tuhan. Pekerjaan kami usaha kami diberkati Tuhan. Yang jualan diberkati Tuhan, usahanya Tuhan. Yang bekerja di kantoran Tuhan diberkati mereka. Yang bekerja dari rumah juga diberkati pekerjaannya dari rumah. Apapun pekerjaan, seluruh mereka yang mendengar acara ini diberkati, mereka dipulihkan, mereka mendatangkan rezeki bagi anak-anak mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa-Mu, penyertaan-Mu, ampuni, dengarkan doa kami ini. Amin. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, shalom.